Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Nah, jadi pengukuran itu adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas yang dibandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran yang dapat digunakan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu 1. Besaran standar harus dapat didefinisikan secara fisik. 2. Besaran yang digunakan tidak berubah karena waktu. Dan yang ketiga yaitu besaran dapat digunakan sebagai alat pembanding di mana saja di dunia ini. Nah, apa sih itu tujuan pengukuran? Jadi, tujuan pengukuran yaitu proses pengukuran mempunyai tujuan untuk mengetahui besaran ukuran dari objek atau benda kerja yang diukur dan juga bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. Macam-macam pengukuran yaitu ada dua, pengukuran linier langsung dan pengukuran linier tidak langsung. Pengukuran linier langsung yaitu pengukuran langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang mana hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala yang telah dikalibrasi yang terdapat pada alat ukur tersebut. Misalnya, mengukur diameter poros dengan mistar sorong dan panjang lubang dengan mikrometer kedalaman. Pengukuran linier tidak langsung. Pengukuran tak langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang mana hasil pengukuran tidak dapat langsung dibaca pada alat ukur tersebut. Pengukuran tak langsung membutuhkan 2 atau 3 alat ukur. Misalnya alat ukur standar, pembanding, dan pembantu. Misalnya mengukur ketirusan poros dengan menggunakan senter sinus yang harus dibantu dengan jam ukur dan blok ukur. Pengukuran langsung jangka sorong. Fungsi jangka sorong. 1. Mengukur ketebalan benda. Fungsi jangka sorong yang pertama dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Caranya juga sangat mudah. Anda hanya perlu menggeser jangka sorong hingga menggampit benda tersebut. Setelah itu, Anda bisa lihat ketebalan dari angka yang tertera. 2. Mengukur kedalaman. Tidak hanya berfungsi untuk mengukur ketebalan saja, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah tertentu. Bagian jangka sorong yang digunakan adalah ekor kaliper pada jangka sorong. Dan yang ketiga, mengukur panjang serta lebar suatu benda. Cara untuk mengukur panjang dan juga lebar benda tertentu sama seperti mengukur ketebalan benda, yakni hanya perlu menggeser sisi jangka sorong hingga menjepit benda tersebut. Komponen jangka sorong. 1. Rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja, misalnya seperti diameter luar, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Bagian ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. 2. Rahang luar.
Rahang luar ini digunakan untuk mengukur dimensi dalam dari benda kerja, misalnya seperti diameter dalam dan lebar celah atau alur pada suatu benda. Contohnya, mengukur diameter dalam cincin, roda, gigi, alur pasak, dan lain-lain. Bagian ini juga terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. 3. Ekor atau depth probe. Bagian ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kerja. Misalnya, untuk mengukur kedalaman suatu lubang pada benda kerja atau jarak antara bidang yang bertingkat. 4. Skala utama milimeter. Bagian skala utama dengan satuan milimeter ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Skala ini terletak di bagian bawah, dekat rahang dalam. 5. Skala utama. Bagian skala utama dengan satuan inci ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan inci. Skala ini terletak di bagian atas dekat rahang luar. 6. Skala nonius. Bagian skala nonius dalam milimeter ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Tingkat ketelitian jangka sorong dapat dilihat dari skala noniusnya. Ada yang memiliki ketelitian 0,05 mm, bahkan ada yang memiliki ketelitian 0,02 mm. 7. Skala nonius inci. Bagian skala nonius dalam inci ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan inci. 8. Skru pengunci. Skru pengunci berfungsi untuk menahan rahang geser jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung, agar tetap berada pada posisinya. Yang terakhir yaitu 9. Pengubah atau thumb screw. Pengubah ini berfungsi untuk menggeser skala nonius pada saat proses pengukuran benda kerja. Bagian ini biasanya disentuh menggunakan ibu jari. Pembacaan jangka sorong. Membaca skala utama, lihat gambar di samping. 21 mm atau 2,1 cm merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier, persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Membaca skala Vernier, lihat gambar di samping dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Pada gambar di samping, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di samping, sehingga hasil pengukuran di samping sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Pengukuran tidak langsung. Dial indikator. Fungsinya yaitu 1. Mengukur kerataan pada permukaan bidang datar. 2. Mengukur kerataan pada permukaan serta kebulatan sebuah poros. 3. Mengukur kerataan pada permukaan dinding silinder. 4. Mengukur kesejajaran pada permukaan benda. 5. Mengukur penyimpangan bantalan pada poros engkol.
Mengapa dial indikator tidak termasuk alat ukur langsung? Dial indikator ini merupakan suatu alat ukur yang tidak dapat berdiri sendiri. Alat ini memiliki alat bantunya sendiri yang disebut sebagai magnetic base. Fungsi dari magnetic base ini adalah sebagai pemegang dial indikator dan berfungsi untuk mengatur tinggi, rendah, serta kemiringan pada benda yang akan diukur. Pembacaan dial indikator. Sebelum ke pembacaan dial indikator, kamu harus mengetahui terlebih dahulu cara pembacaannya sangat begitu gampang jika dibandingkan dengan alat-alat ukur yang lainnya. Adapun yang harus kamu ketahui yaitu yang ke-1, satu kali putaran penuh pada jarum sebesar bernilai 100 strip. Satu strip nilainya 0,01 mm. Yang kedua, satu strip jarum kecil bernilai 1 mm. Cara pembacaannya yaitu, lihat gambar di samping. Jarum besar di strip ke-6 sama dengan 0,01 dikali 6 sama dengan 0,06 mm. Dan jarum kecil di strip ketiga sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3 mm. Jadi hasil pembacaannya yaitu sama dengan 0,06 ditambah 3 mm sama dengan 3,06 mm. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.